Halo guys. Kita lagi di Masjid Kauman Gede, tepatnya di Yogyakarta. Ikutin kita yuk. Ayo. Di jantung kota Yogyakarta berdiri sebuah saksi bisu sejarah dan spiritualitas Jawa, yaitu Masjid Gede Kauman. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid ini menjadi simbol kolaborasi antara kekuasaan, budaya, dan agama. Inilah cerita dari Masjid Gede Kauman, tempat di mana tradisi, arsitektur, dan keimanan bersatu dalam harmoni. Sejarah pendirian Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman dibangun pada tahun 1773 Masehi atau 29 Mei 1773 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tidak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Adiningrat. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari peran penting Kiai Fakih Ibrahim Diponegoro, yang dimana beliau seorang ulama besar yang diangkat sebagai penghulu keraton. Bersama arsitek Masjid Keraton, bangunan ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dan budaya Jawa secara bersamaan. Nama Kauman itu sendiri merujuk pada kawasan di sebelah barat alun-alun utara yang menjadi pemukiman kaum santri dan ulama. Maka tak heran, masjid ini menjadi pusat dakwah Islam yang sangat berpengaruh pada zamannya. Salah satu tradisi yang masih lestari adalah Grebek Maulud, di mana keraton akan mengadakan upacara dan membawa gunungan menuju masjid ini. Ini mencerminkan sinergi antara Islam dan adat istiadat Jawa. Kompleks Kepatihan dan Kadipaten Pakualaman. Prosesi Grebek Maulud diawali dengan keluarnya 12 bergodo dari keraton, yakni Wirobrojo, Daeng, Jogokaryo, Prawirotomo, Patangpuluh, Nyutro, Ketanggung, dan Mantri Jero, serta bergodo Surokarso, Bugis, dan Pakualam. Para bergodo ini bersama-sama membawa 5 pareden atau gunungan menuju Masjid Gede. Sesampainya di Masjid Gunungan didoakan sebelum akhirnya diperebutkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih percaya jika berhasil mendapatkan bagian dari gunungan dalam grebek ini akan mendapatkan berkah. Bahkan mereka rela mengambil hasil bumi atau sayuran dari gunungan yang sudah jatuh ke lantai untuk dibawa pulang. Itu gimana nih? Baru pertama kali. Gimana? Pengen atau gimana? Penasaran sih, lebih ke penasaran. Terus sih cuman ya ini harus disebutkan, makanya cuma dapat satu. Dapatnya apa nih? Dapatnya ini sayuran, katanya ya semoga berkah. Ini nantinya mau digunakan untuk apa ya? Ini digoreng kayaknya sih mas, terus disimpan. Tradisi Grebek Maulud adalah puncak acara dari perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa dikenal dengan perayaan Maulid Nabi di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Grebek Maulud selalu dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Mulud atau Robiul Awal. Bisindiarina, Jogja TV.
Masjid Gede Kauman dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Atapnya berbentuk tajuk tumpang tiga yang melambangkan spiritualitas yang semakin tinggi untuk menuju ke Tuhan. Di dalam masjid terdapat 4 soko guru sebagai tiang utama yang menopang bangunan. Keempat tiang ini bukan hanya elemen struktural, tetapi juga sebagai syarat filosofi yang mewakili kekuatan iman, ilmu, amal, dan ihsan. Mimbar ukiran kayu jati yang masih asli dari abad ke-18 serta beduk dan kentongannya yang sangat besar menjadi bukti kuat sebagaimana budaya lokal menyatu dengan ibadah. Tak ada kubah seperti Masjid Timur Tengah, karena masjid ini dibangun untuk menjadi rumah ibadah orang Jawa, bukan sekedar tiruan luar negeri. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Gede Kauman juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Yogyakarta. Masjid ini juga aktif dalam pengembangan dakwah, pendidikan agama, serta kegiatan sosial masyarakat. Menjadi pelopor gerakan keagamaan sejak masa kolonial hingga kini. Tak hanya ulama lokal, tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah menjadi bagian dari komunitas masjid ini. Di era modern ini, Masjid Gede Kauman tetap berdiri kokoh, tidak hanya sebagai monumen sejarah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan yang hidup. Mengalami beberapa renovasi untuk dilakukannya perawatan, keaslian bentuk, dan nilai-nilainya tetap dijaga. Ini menjadi bukti yang sangat besar betapa komitmennya masyarakat serta pemerintah dalam merawat warisan leluhur. Masjid ini juga telah menjadi destinasi wisata religi, di mana pengunjung bisa merasakan ketenangan spiritual sekaligus menapaki jejak sejarah. Begitulah Masjid Gede Kauman yang bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi memiliki nafas yang panjang dalam sejarah yang akan terus hidup di dalam doa, lantunan azan, serta tradisi yang diwariskan akan menjadi sebuah warisan yang abadi untuk Jogja dan untuk dunia. Demikian dari cerita sejarah Masjid Gede Kauman ini yang menyimpan banyak sejarah dan akulturasi budaya dan akan menjadi warisan yang abadi untuk Indonesia. Sekian, sampai jumpa.